Alvaria Trijaya, pengelola gerai Alfamart, digugat terkait hak cipta tabungan Saku. Tabungan Saku merupakan program belanja sambil menabung oleh Alfamart bersama dengan Bank Sahabat Sampurna atau BSS. Gugatan dilayangkan oleh Bambang Widodo dan Endang Tri Rubianti yang menilai Alfamart telah melanggar hak cipta atas pelaksanaan program tabungan Saku. Menurut kuasa hukum penggugat Daniel Alfredo, program tabungan Saku yang diterapkan Alfamart dan BSS mengikuti konsep milik kliennya yang telah didaftarkan pada 2010 lalu ke Ditjen Haki dengan nama Tabungan Anak Pintar Indonesia atau TAPI. Dalam gugatannya, Bambang dan Endang meminta ganti rugi material dan imaterial total 15,59 miliar rupiah. Dilanjut dengan landasan teori berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam pasal 2 ayat 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, terkandung 3 hak khusus dari pencipta. Yang pertama adalah hak untuk mengungkap ciptaan, yang kedua adalah untuk memperbanyak ciptaan, dan yang ketiga adalah hak untuk memberi izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, terdapat ketentuan dari hak cipta. Hak cipta mengandung 2 esensi utama, yaitu yang pertama ada hak moral, yang kedua ada hak ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 5 ayat 1, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Untuk yang pertama, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya. Yang kedua, menggunakan nama alias atau nama samarannya. Yang ketiga adalah mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Yang keempat adalah mengubah judul atau anak judul ciptaan. Dan yang kelima adalah mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Yang keempat, ada fungsi dan sifat dari hak cipta yang diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2 yang berbunyi 1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumpulkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi atau program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya untuk kepentingan yang bersifat komersial. Yang kelima, ada tinjauan pelanggaran hak cipta sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 yang mengatur tentang hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang berisi 1. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta. Yang kedua, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Analisis dimulai dari identifikasi objek hak cipta. Seperti yang kita tahu, tabungan Saku ini merupakan tabungan laku pandai yang ditunjukkan untuk nasabah yang tidak memiliki rekening bank. Bank Sahabat Sempurna telah bekerja sama dengan Alfamart dan Alfamidi untuk melayani transaksi tabungan ini dengan mendukung program pemerintah dalam hal rangka menciptakan keuangan yang inklusif. Maka, Bank Sempurna dan Alfamart bekerja sama untuk menciptakan tabungan yang bernama TASAKU atau Tabungan Sempurna Alfaku.
Dan seperti yang kita tahu, tas saku ini merupakan produk Basic Saving Account, laku pandai layanan keuangan tanpa kantor, dalam rangka keuangan inklusif dengan kemudahan produk tabungan yang dibuka di gerai-gerai Alfamart ini. Maka diharapkan masyarakat dapat dengan mudah menabung dan menaruh dana dan uangnya itu dalam tabungan ini. Seperti yang kita tahu, hingga akhir 2018 ini telah dapat dilayani di ratusan gerai Alfamart dan Alfamidi yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang. Dan dengan adanya tabungan ini, tidak dikenakan biaya administrasi maupun biaya penarikan uang untuk nasabah. Kasus ini bermula ketika kakak beradik Bambang Widodo dan Endang Tridodo Biarti mengaku menciptakan konsep bernama Tabungan Anak Pintar Indonesia yang mengusung teknologi mesin kasir dan electronic data capture dalam fasilitas retail. Diketahui produk ini telah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2011. Beberapa tahun berikutnya, Bank Sampurna dan juga Alfa Group telah mengeluarkan produk tabungan saku yang menurut penggugat mirip dengan produk Tabungan Anak Pintar Indonesia, sehingga penggugat melayangkan gugatan dan juga menuntut ganti rugi sebesar 5,5 miliar untuk kerugian material dan 10 miliar untuk kerugian non-material. Kuasa hukum dari tergugat mengatakan bahwa produk tabungan saku sama sekali tidak pernah membuat plagiarisme atas Tabungan Anak Pintar Indonesia, yang dalam bentuk baik seluruh maupun sebagian dari isi bukunya yang telah diterbitkan. Sedangkan dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, jika dikatakan telah terjadi pelanggaran hak cipta apabila satu buku telah diplagiarisme, semua bagian atau seluruh isi buku tanpa izin penciptanya dan dilipat gandakan yang dimana tidak ada satupun hal yang dilakukan oleh Bank Sampurna dalam pelanggaran ini. Sebaliknya, kuasa hukum dari tergugat mengatakan bahwa pihaknya teguh berada di dalam hukum dan ia berharap bahwa majelis bisa mempertimbangkan bukan hanya mengenai buku atau barcode, tetapi juga dalam segi ide yang dicuri dalam bentuk ciptaan yang sudah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2011. Yang selanjutnya adalah keputusan final ketentuan pidana. Penyelesaian sengketa ini dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Dari sudut pandang gugat, mereka melaporkan kasus pelanggaran hak cipta karena adanya pemakaian konsep sentral terdaftar pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Penggugat merasa dirugikan dalam segi material di mana mereka meminta ganti rugi sebesar total 15 miliar rupiah. Hakim Ketua menilai bahwa gugatan tersebut cacat formil dan ia menilai bahwa tabungan sini sebelumnya telah diimplementasikan dalam program Laku Pandai pemerintah. Program tersebut sudah digunakan 30 bank konvensional maupun bank umum. Kuasa hukum Bank Sampurna mengatakan tidak ada pelanggaran hak cipta dalam kasus ini. Ia justru menyebut program tabungan saku merupakan bentuk realisasi atas BJK tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Maka dari itu, sistem tabungan saku seperti wallet pada akhirnya tidak bisa diklaim sebagai suatu kepemilikan atas program layanan keuangan. Terlebih, program serupa suplementasikan lebih dulu oleh pemerintah dalam program Laku Pandai. Untuk itu, gugatan hukum pada Alfamart ditolak oleh Pengadilan Niaga. Pengaduan tersebut ia hentikan oleh
dijikai dengan alasan tidak dipenuhinya unsur tindak pidana pelanggaran hak cipta seperti yang dituduhkan kepada BSS dan Alpha Group. Sehingga mereka tetap diperbolehkan menjalankan program tabungan sakunya sehingga sekarang karena tidak dianggap melanggar perlindungan hak cipta sebagaimana yang diatur oleh peraturan pemerintah. Kesimpulan dari analisis kasus tabungan saku. Kasus membahas gugatan terhadap PT Alfamart sebesar 15 miliar rupiah karena dianggap telah melanggar hak cipta. Program tabungan anak pintar Indonesia milik Bambang Widodo dan Enung Sugiyarti yang merupakan kuliah dari Alfamart dan PT BSS. Keses sebaiknya diawali oleh mediasi untuk meminta hak ekonomi terhadap program ciptanya. Namun tidak berujung pada sebuah kesepakatan hingga gugatan pun membawa gugatan tersebut ke pengadilan niaga. Namun gugatan tersebut formil dan produk tabungan sejenis sudah banyak yang di pasaran hingga pengadilan niaga pun menolak gugatan tersebut dengan alasan tidak menemukan tindak pidana hak cipta seperti yang dituduhkan oleh BSS dan Alpha Group. Program tabungan saat ini masih berjalan seperti biasanya. Dari analisis kesimpulan kasus pelanggaran hak cipta atas tabungan saku oleh Alpha Group, bukan tersebut dianggap cacat formal dan tidak tolak oleh pengadilan niaga. Hal ini disebabkan oleh tidak ditemukannya tindak pidana pelanggaran hak cipta sesuai yang dilayangkan oleh pihak penggugat. Maka dari itu kedepannya penulis menyarankan agar kedua belah pihak untuk lebih memahami unsur-unsur dan prosedur hukum yang terdapat tentang pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pemahaman ini sangat penting sehingga kedua belah pihak, terutama pihak penggugat, dapat mengajukan gugatan yang jelas sah secara hukum. Yang kedua, bagi para pelaku bisnis yang perlu juga menyarankan agar segera mendaftarkan hak cipta atau HKI yang di suatu produk atau hasil inovasi yang dibuat. Hal ini bertujuan agar produk atau hasil inovasi yang dibuat dapat mempunyai hak milik yang sah di mata hukum dengan penjelasan yang detail dan tidak semata-mata mudah dicontoh oleh kompetitor. Sekian dari kami, terima kasih. Masa tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja rusak fasilitas umum. Pemerintah Kota Medan rugi ratusan juta rupiah. Unjuk rasa tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berujung ricuh di Kota Medan terjadi pada hari Kamis 8 Oktober 2020, menyebabkan sejumlah fasilitas umum di Kota Medan ricuh. Hal ini menyebabkan pemerintah Kota Medan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Menteri Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan sejauh ini masih mencatat berbagai kerusakan fasilitas umum yang terjadi pasca demonstrasi yang berakhir ricuh tersebut. Dari hasil pengecekan sementara, sejumlah fasilitas umum seperti sarana olahraga di Lapangan Merdeka Kota Medan hilang pasca demonstrasi. Selain itu, 6 titik pagar di Lapangan Merdeka Kota Medan di depan stasiun kereta api dan Jalan Balai Kota Medan hilang. Sejumlah pot-pot bunga, tong sampah, serta lampu-lampu jalan di Kota Medan dirusak massa. Berdasarkan hasil perhitungan, kerugian pemerintah Kota Medan mencapai ratusan juta rupiah. Ucap PLT Kabid Sarana Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Ikhwanza Syahputra, Kamis 15 Oktober 2020. Ikhwanza mengatakan sejumlah fasilitas yang rusak saat ini sudah diperbaiki oleh pemerintah Kota Medan. Sementara itu, sejumlah kerusakan lainnya masih menunggu penganggaran APBD Kota Medan di tahun 2021. Kondisi ini mengingat kondisi kas keuangan pemerintah Kota Medan kosong akibat COVID-19, ucapnya. Ikhwanza berharap kedepannya setiap warga, baik mahasiswa dan elemen lainnya saat berunjuk rasa untuk menyampaikan secara santun tanpa merusak fasilitas Kota Medan. iNews melaporkan dari Kota Medan. Demokrasi merupakan salah satu bagaimana dari demokrasi untuk mengungkapkan pendapat di muka umum disertai tuntutan-tuntutan tertentu kepada pihak yang demo. Di negara yang demokratis memang dijamin dan dilindungi undang-undang sebagaimana juga yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
telah menonaktifkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan pasal 28 Undang-Undang 1945. Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menormatifkan setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hak ini, termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga, dan dengan tidak memandang batas-batas. Sungguh disayangkan jika menyampaikan pendapat di muka umum berujung ricuh, bahkan sampai terjadi perusakan fasilitas umum. Semua fasilitas itu sejatinya untuk kepentingan orang banyak, dengan merusaknya oknum yang merusak dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Nah, mari kita simak bagaimana sanksi pidana bagi pelaku yang merusak fasilitas milik umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Ketentuan pasal 406 KUHP 1 mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaimananya Rp500. Unsur-unsur dari pasal 406 KUHP yaitu 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum. 3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Meski demikian, ada kemungkinan bahwa pelaku perusakan juga dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHP. Adapun bunyi pasal itu adalah sebagai berikut. Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Unsur-unsur yaitu barang siapa di muka umum bersama-bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Hal ini juga berlaku untuk para pendemo yang kerap melakukan tindakan anarkis dan melakukan kerusakan fasilitas umum. Jika sampai tertangkap polisi, maka hukumannya berat akan menanti, karena mereka juga bisa terjerat pasal berlapis. Jadi tolong jaga fasilitas umum. Apabila melakukan aksi, silakan lakukanlah dengan elegan dan terhormat, karena sesungguhnya merusak fasilitas umum itu dilarang apapun alasannya.